Halo semuanya, kembali lagi bersama cerita TA. Sorry ya, cerita ini diupload di channel ini karena channel cerita Febri tidak upload selama seminggu ya. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe. Gavril melanjutkan tugasnya. Ia menuju kamar Daisy. Saat itu Daisy sudah selesai membersihkan diri dan memakai dressnya sebatas paha. Gavril menelan ludahnya melihat kulit putih yang bening serta kecantikan Daisy yang bercahaya. Pantas saja dia mengurungnya. Kalau aku jadi dia bukan hanya mengurungnya, aku bahkan tidak akan pernah keluar dari mansion dan memilih menemaninya sepanjang hari. Kata Gavril pelan. Tuan Gavril. Apakah Tuan Ben baik-baik saja? Kata Daisy dengan wajah panik menghampiri Gavril. Tenang saja, itu hanya luka kecil baginya. Kata Gavril. Kemudian Gavril dan Daisy duduk di sofa. Luka kecil. Apa Tuan Ben pernah mengalami luka yang lebih parah? Menurut saya itu bukan hanya luka kecil karena Tuan Ben terkena pukulan di kepala dan peluru yang menyerempet lengannya. Gavril mulai melakukan pemeriksaan pada Daisy. Ia mengeluarkan alat-alatnya, menempelkan stetoskopnya di dada Daisy, hingga dirasa Daisy tidak memiliki masalah. Gavril pun kembali membereskan alat-alat pemeriksaan dibantu perawat. Dia pernah tertusuk di perutnya. Itu sangat dalam. Saat itu dunia mafia sedang sangat gaduh dan belum ada keamanan mafia gelap. Meskipun saat itu luka di perut Ben sangat parah, dia masih kuat untuk bertarung. Saat itu adalah pertama kalinya aku bertemu dengan dia dan Rudolf, bahkan sebelum ada Traver. Malam itu hujan turun sangat lebat. Rudolf dengan panik membawa Ben yang sudah berlumuran darah. Wajah Ben sudah pucat, namun dia masih saja bisa mengatakan jika dirinya adalah pria yang tidak akan pernah bisa mati dengan mudah. Makin lama kami makin akrab, aku mengerti dia sangat dingin, kasar, dan tidak mau diatur, tapi itulah dia. Kata Gavril tersenyum. Daisy menunduk lalu ia mengatakannya dengan malu. Apakah Anda terkena masalah ketika saat itu saya meminjam ponsel Anda untuk menghubungi seseorang agar dia membantu saya melarikan diri? Aku sudah tahu dari awal, jika kau menghubungi Tuan Derek, saat itu aku memeriksa nomornya. Lalu kenapa Anda hanya diam? Aku sengaja, aku hanya ingin melihat bagaimana sikap Ben ketika kau kabur, aku penasaran ingin melihat ekspresinya. Kata Gavril tertawa. Tapi Tuan Ben tidak memukul Anda bukan? Kata Daisy. Gavril tersenyum. Dia tidak akan memukulku selama aku tidak menyentuh dan mengambil miliknya, karena dia tahu, dia tidak bisa diperiksa oleh dokter lain. Tapi, dia bahkan tega melihat Mena dipukul. Gavril tersenyum. Mungkin aku harus mengatakannya, sebenarnya Ben memiliki kepribadian yang rumit, dia tidak bisa ditebak. Dia juga memiliki trauma di masa lalu, entahlah, yang jelas jangan pernah menyulut emosinya. Apakah menyangkut BRRAAKK? Daisy belum sempat menyelesaikan kalimatnya dan terputus karena Ben masuk. Apa ada masalah? Tanya Ben berdiri di depan Gavril dan memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. Gavril kemudian tersenyum dan berdiri. Tidak ada, kalau begitu aku pulang, hubungi aku jika sesuatu terjadi, aku akan mengirimkan obatnya melalui perawatku. Ben hanya diam dan mengangguk pelan. Setelah Gavril pergi beserta perawatnya, Ben duduk di samping Daisy. Ada yang sakit, tanya Ben. Daisy menggeleng dan melihat luka di kepala Ben serta lengan Ben. Apa itu akan baik-baik saja? Ben mengangguk. Gavril dokter yang hebat. Apa akan membekas? Kenapa? Kau takut wajahku yang tampan memiliki bekas luka di mana-mana? Bu.
Bukan. Begitu maksud saya Tuan. Saya hanya ingin tahu apakah akan menimbulkan bekas, dan apakah Anda memiliki bekas luka yang lain. Ben tersenyum menyunggingkan sudut bibirnya. Gavril pasti menceritakan sesuatu yang tidak penting. Daisy menunduk dan meremas kedua tangannya. Gavril dokter yang pintar dan paling kompeten, luka yang ada di tubuhku bisa menghilang berkat bantuannya. Jika tidak ada dia, seluruh tubuhku sudah memiliki banyak bekas luka. Kau pasti akan takut, kata Ben. Mungkin saja, saya tidak akan takut, kata Daisy. Kenapa? Pelan-pelan Ben mendekatkan wajahnya, tangannya terulur maju meraih rahang Daisy dengan lembut. Kau tidak pernah takut denganku, aku melihat dari sorot matamu, bisik Ben. Entahlah. Mungkin saya hanya tidak takut saja. Hidung Ben dan Daisy sudah saling bersentuhan. Ben hendak mencium Daisy, meraih rahang Daisy dengan lembut agar wajah Daisy lebih dekat, menggunakan tangannya yang kekar. Entah kenapa, aku sangat cemas, kata Ben. Tentang apa Tuan? Ketika peluru-peluru itu ada di sekitarmu, rasanya aku tidak sabar ingin sekali membereskan mereka semua dengan cepat. Seandainya kau bisa mengecil, aku hanya perlu memasukkanmu ke dalam saku. Daisy tiba-tiba tertawa, membuat Ben tersentak. Apa yang kau tertawakan? Terkadang Anda seperti anak kecil yang manja, kata Daisy. Ben kemudian mengecup bibir Daisy dengan lembut, sangat lembut, dan meraih rahang serta pipi Daisy dengan lembut. Ibu jari Ben mengusap pelan pipi Daisy. Ciuman Ben semakin dalam. Daisy mundur dan mendorong tubuh Ben. Tuan, Anda masih sakit, kata Daisy. Tidak, bukan itu, nanti lukanya terbuka lagi, kata Daisy malu. Tok tok tok. Pintu diketuk. Masuk, kata Ben. Kemudian Traver masuk. Tuan, maaf. Saya mendapatkan informasi dari pasukan gelap milik kita yang mengikuti Blaze secara diam-diam, dan menemukan lokasi persembunyiannya. Ternyata Pete ada di sana, dia mengkhianati kita juga. Ben menyunggingkan senyuman sinisnya. Mereka tidak tahu berhadapan dengan siapa. Apakah semua yang sudah kuberikan kepada mereka semua masih kurang? Kata Ben. Tuan. Saya dengar Eljoa menjanjikan kekuasaan baru di negara bagian utara, tepatnya di negara salju. Untuk Pete dan Blaze, mereka mendapat masing-masing satu wilayah. Ben tersenyum sinis lagi. Aku tahu Pete dan Blaze bodoh. Tapi melihat ini aku yakin mereka lebih bodoh dari yang aku pikir. Negara salju bagian utara sebagian telah menjadi daerah kekuasaanku, dan aku menyembunyikan fakta ini dari siapapun, hanya sekali libas wilayah mereka bisa kudapatkan. Aku sangat kecewa pada Pete, seharusnya dia bisa sepertimu Traver, tapi aku semakin yakin bahwa ternyata tidak ada yang bisa menjadi sepertimu. Apa Rudolf sudah tahu? Tuan Rudolf baru saja meninggalkan mansion Tuan, dia belum tahu. Kalau begitu katakan pada para petinggi mafia, siapapun yang ingin melakukan kerjasama suruh mereka untuk datang ke mansion. Nanti malam, aku harus memastikan siapa yang memihakku dan siapa yang memihak Eljoa. Baik Tuan. Lalu bagaimana dengan berita hari ini? Tanya Ben. Traver melirik Daisy. Sebenarnya, foto Anda dan Nona Daisy tersebar, kata Traver menyerahkan tabnya. Ben menerimanya dan memicingkan mata, moodnya menjadi tidak senang. Seharusnya jika mereka ingin bergosip, cari fotoku yang lebih bagus. Kenapa saat ada telur ceplok di atas kepalaku? Sialan, kata Ben. Sedangkan Daisy sendiri kebingungan. Antara ia harus tertawa dengan sikap Ben dan bahagia karena berita tentang pernikahan palsu Ben dengan Zaya sudah hilang.
Ataukah dia harus sedih karena sekarang banyak orang yang mengetahui hubungannya dengan Ben? Daisy merasa sangat sedih. Seolah para media dan berita di negara K sangat tanggap. Lambat tahun mereka pasti juga akan tahu jika dirinya pun hanya pelacur milik Ben.